namanya zebra-zebra itu udah pasti itu ada pasti. Nah, itu kadang-kadang ya, punten ya, ada yang habis 1 M, ada yang habis 2 M. Padahal daerah itu daerah tandus. Daerah tandus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif. Kali ini kami sudah mengundang dan alhamdulillah beliau berkenan hadir di podcast kami, yaitu Bapak Haji Santibi dari calon Kepala Desa Kareo. Selamat datang Pak Haji. Selamat datang. Siap. Bagaimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke pemirsa, sebelum kita ke pertanyaan seperti biasanya di podcast kami, alangkah lebih baiknya Pak Haji silahkan memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat Kareo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Santibi. Saat ini calon Kepala Desa Kareo periode 2001-2007 yang memang sebentar lagi akan dilaksanakan Pilkades pada tanggal 1 Agustus 2001 yang kemarin diundur ceritanya tuh. Tadi tanggal 11. Tanggal 11. Sekarang tanggal 1 nanti. Tanggal 1 ya, nanti ya. Pelaksanaan. Mudah-mudahan tidak ada pengunduran lagi ya. Persoalan masalah pengunduran itu memang udah diatur oleh pemerintah pusat kaitannya dengan masalah pandemi. Iya. Pandemi. Jadi tetap harus menjaga kesehatan dulu ya. Siap. Utamakan menjaga kesehatan, baru kita bicara soal demokrasi. Demokrasi. Oke, Pak Haji. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kita himpun dari beberapa masukan-masukan dari berbagai ini di media sosial kami terkait pencalonan kepala desa. Pertanyaan pertama Pak Haji, mengenai visi misi Bapak kalau nanti terpilih sebagai kepala desa, bagaimana sih Pak visi misinya? Ini mungkin program saya kalau terpilih ya, kalau terpilih saya kan akan berkelanjutan ya, memimpin kepala desa incumbent. Ya ini mungkin saya Pilkades tahun ini periode yang ketiga. Artinya mungkin ke depan kalau saya terpilih menjadi kepala desa lagi, mungkin akan mempersiapkan program-program yang berkelanjutan. Yang artinya yang masih ada program yang belum terselesaikan. Sebelumnya. Ya, sebelumnya. Dan memang saat ini program yang kita tuju ini mulai program inovasi desa. Program inovasi desa itu program yang memang fokus pada 3 tahapan kegiatan, yaitu mungkin bidang wirausaha, kemasyarakatan, terus bidang peningkatan sumber daya manusia, dan juga mungkin yang masih tersisa itu bidang pembangunan infrastruktur kaitan fisik jalan juga, termasuk mungkin lingkungan, jalan lingkungan, termasuk jalan yang tembus kepada gang-gang. Itu 3 tahapan untuk program inovasi desa. Nah, dari beberapa program unggulan yang Bapak sebutkan tadi, program yang Bapak miliki, program unggulannya yang Bapak akan kedepankan 100 hari kerja Bapak, ketika terpilih, apa tuh Pak, yang mana? Saya mungkin saat ini kaitan dengan program unggulan saya, mungkin akan mempersiapkan program masalah untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Contohnya Pak? Ya, saat ini memang di Kareo lagi banyak pelatihan. Artinya anggaran-anggaran yang desa ini kan mungkin ke depan kalau memang fisiknya sudah selesai, anggaran ini kan terkumpul ya ratusan juta. Nah, untuk meningkatkan sumber istilahnya penghasilan masyarakat desa, terutama harus meningkatkan ekonomi desa. Ya, kita harus mempersiapkan sumber manusia SDM-nya untuk menggali potensi yang ada ini. Jadi kalau memang kita ada dana, ada anggaran, tapi kalau kita tidak mempersiapkan masyarakatnya, warganya, ini kan susah juga untuk menyerap anggaran ini. Ada keterkaitan nggak antara BUMDes itu Pak dengan? Bukan terkaitan lagi. Pasti ya? Pasti. Itu kan didorong. Ya. Artinya kan gini, BUMDes saat ini Desa Kareo kan masih vakum terkait dengan masalah pandemi. Nanti untuk kedepannya BUMDes ini akan didorong dengan akan digulirkannya dana-dana dari anggaran dana desa untuk kepentingan BUMDes. Artinya BUMDes ini akan dibiayai dulu oleh desa. Apakah itu jadi salah satu strategi Bapak juga untuk menangani pandemi ini kan mempengaruhi pada faktor ekonomi Pak? Ya. Dan itu salah satunya, bagaimana Pak?
ini wabah ini kan semuanya ya, wabah keseluruhan, Wabah keseluruhan. Ya seluruh Indonesia lah. Artinya harus pinter-pinter mensiasati dengan adanya istilahnya pandemi ini, yang memang anggaran ini memang juga saat ini memang lagi fokus kepada pandemi. Jadi kalau nanti ke depannya memang pandemi ini udah selesai ya, otomatis akan kita jalankan anggaran di dana desa ini untuk penguatan bergulirnya ke BUMDes gitu Pak. Pemulihan ekonomi itu ke situ. Ya, BUMDes itu wadah. BUMDes itu wadah itu ya. Ya, wadah. Nah, ya Pak, terkait visi misi tadi Pak, ada nggak sih Pak untuk kesehatan masyarakat saat ini sedang kacau ya gara-gara dengan adanya pandemi ini? Saya pikir harus ada sesuatu di bidang kesehatan Pak, ada nggak? Bukan ada lagi, ini penting sekali. Penting sekali. Penting sekali. Makanya diterapkan ada PPKM sekarang ini. Iya. Ya, memang di desa juga sudah ada. Sudah ada penerapan PPKM. Artinya memang untuk dipersiapkan. Memang desa saat ini memang oleh bupati, termasuk oleh dinas kesehatan itu harus bisa menyediakan tempat isolasi mandiri masyarakat Di desa. di desa sebenarnya itu. Berarti nanti kalaupun Bapak terpilih nanti sebagai kepala desa, ketika menjabat sebagai kepala desa dan kalaupun misalnya pandemi masih ada, Bapak akan membuat tempat isolasi. Ya, saat ini memang sudah ada, cuma belum maksimal lah tempatnya. Jadi kita kan juga ini harus ini urgent ini. Iya. Ini sangat urgent sekali PPKM ini. Jadi desa harus punya tempat untuk pengisolasian masyarakat. Kalau memang ada memang benar-benar ini harusnya ada. Iya, dan itu dibiayai oleh dana desa. Oh. Itu. Ada dananya dari ada. Itu harus ada itu. Artinya harus ada koringnya. Iya. Jadi semua tuh dana untuk isolasi termasuk makan ya segala macam ada dari desa sebetulnya. Ya, itu udah pasti ada. Harus dianggarkan. Harus dianggarkan oleh kepala desa nanti ketika harus terpilih ya. dianggarkan ya. Oke, luar biasa. Oke Pak, berlanjut pada yang lainnya Pak. Dan tidak menutup kemungkinan pasti di Karewo pun masih banyak para pencari kerja Pak. Ya. Untuk memenuhi para pencari kerja itu, apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak terpilih menjadi kepala desa Pak? Nah, ini nih yang paling ya? Isu yang paling santer kepada masalah untuk pengangguran. Ya, memang saat ini ya bukan desa Karewo saja, termasuk desa yang lain, memang pengangguran sangat banyak. Betul. Desa Karewo aja yang memang ada pabriknya, banyak pabriknya masih banyak kok pengangguran. Ya karena memang saat ini juga kondisi perekonomian dukat dulu nih. Iya, dulu. Lanjut lagi Pak. Saat ini wilayah pabrik yang ada di Karewo ini terdampaknya COVID ini juga luar biasa. Luar biasa ya. Ada yang memang bertahan, ada yang memang kadang-kadang ini ordernya dia sampai menurun lah gitu. Tapi sampai tidak ada banyak, yang belum tikar Pak, perusahaan di belum ada. Cuma ini karyawannya juga banyak yang di pengurangan lah PHK itu. Kasihan juga ya kalau pandemi ini. Emang kita mengatasi masalah pengangguran yang luar biasa sangat berat bagi seorang kepala desa, dan insya Allah ya ke depan nanti kalau memang COVID ini berakhir, masalah pengangguran bisa diatasi. Nah, terkait masalah pengangguran tadi Pak, kendala selain dari yang terdapat di lingkungan masyarakat yang pernah Bapak kunjungi, mungkin masyarakat pernah mengatakan A, B, C, termasuk mungkin salah satunya adalah para pencari kerja itu. Selain dari permasalahan COVID, permasalahan apa lagi selain itu yang dirasa oleh masyarakat hingga mereka belum bekerja gitu Pak? Apakah pendidikannya, apakah memang sulit buat masuk kerja atau bagaimana Pak kira-kira? Saat ini untuk penerimaan karyawan khususnya ya, memang saat ini hanya beberapa pabrik aja. Bahkan saat ini juga ada tertunda gara-gara masalah COVID ini. Banyak order-order mungkin yang order pihak pabrik sendiri lagi penurunan, entah lagi jobnya dikurangi atau gimana. Memang susah Pak saat ini. Pencari kerja ini luar biasa banyaknya, karena apalagi karena tiap tahun ini, sekarang tahun ini nih aja ya masa kerja para pekerja yang baru pemula ini mungkin bisa mencapai 20%-an dari keseluruhan masyarakat yang kerja itu. Artinya ini kan tanggung jawab besar seorang kepala desa untuk membantu masyarakatnya agar bisa ditempatkan di masing-masing Ini usaha. Jadi salah satu PR besar ya Pak? Ya, untuk bagaimanapun ini memang kita juga banyak terkendala juga ya kaitan dengan masalah tenaga kerja ini.
banyak tenaga luar yang banyak yang masuk juga itu juga kepikiran kita. Apa karena masalahnya skill di kita tidak ada atau bagaimana, Pak? Bukan itu aja, Bukan itu tetapi aja. kalau masalah skill setiap perusahaan ini kan perusahaannya udah lama berdiri. Oh iya. Kecuali yang perusahaan yang baru yang mungkin dibutuhkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya ya. Karena ini kan belum ada pabrik-pabrik baru, belum ada pabrik baru. Tapi kaitannya dengan pabrik yang sudah ada, tapi mungkin karena nanti kedepannya akan ada produksi lagi, itu baru penambahan. Termasuk ada salah satu perusahaan yang dulunya waktu pas COVID pertama karena udah order banyak sampai ratusan karyawan di PHK kan, dirumahkan lah. Nah sekarang ini baru lagi nih, istilahnya artinya perusahaan ini baru bangkit lagi. Nah, sedikit-sedikit lah ya. Gitu. Udah mulai sedikit-sedikit nih penerimaan Din. Ini yang paling membingungkan ini kadang-kadang ini banyak pekerja yang dari luar, bukan kita anti pekerja dalam luar, bukan. Artinya kesempatan kita untuk kerja khususnya untuk putar daerah lah. Ini gara-gara mungkin ada temannya, ada saudaranya, ada yang masukin. Entah dengan jalur yang apa nggak tahu ya. Nanti itu dibahasan nanti. Nanti itu ya. Ini Pak, ini dulu kita kembali tadi. Bapak tadi sempat di awal mengatakan bahwa ada banyak pelatihan-pelatihan yang sekarang dilakukan oleh karyawan ya Pak. Bapak sedang mengadakan pelatihan-pelatihan. Apakah itu akan terkaitannya pelatihan untuk kebutuhan di perusahaan atau bagaimana Pak? Bukan. Bukan ya? Kalau pelatihan ini kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat aja ya? Tidak ada kaitan sama untuk seperti yayasan gitu? Enggak ya? Bukan. Oh, bukan. Lagi, saat ini memang kita kayak udah beberapa waktu program pejabat mungkin 2002 ya. 2002 banyak pelatihan kaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat. Di situ kaitan dengan bagaimana nanti ke depan masyarakat Kareo mempersiapkan diri untuk supaya maju. Dia di bidang apa nih keahliannya? Mungkin dia bisa ternak ayam, ternak lele, ternak kambing. Termasuk pelatihan ke depan untuk masalah yang sekarang ramai ini kan kaitan dengan itik ya. Itik ya. Iya. Itik ya. Ini masyarakat lagi digenjot, artinya lagi dilatih untuk bisa menguasai ilmunya gitu. Itu program Bapak yang ketika menjabat dulu dan akan dilanjutkan saat ini kan masih dia bentuk pelatihan ya. Sekarang belum ada realisasinya. Oh, nanti realisasikan ketika Bapak sudah terpilih. Saya keinginan saya. Jadi masyarakat ini lagi disiapkan SDM-nya dulu. Nanti ketika Bapak terpilih, Bapak akan melakukan itu semua. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak. Tadi kita ngomongin soal pabrik juga ya, ngomongin soal pekerja. Nah, ini sudah jadi rahasia umum di Kecamatan Jawilan terutama. Kita bicara salah satunya adalah Desa Kareo. Konon katanya masih banyak calo pabrik, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak menjadi kepala desa untuk memberantas atau mengurangi atau menghilangkan bahkan para calo pabrik itu, Pak? Bagaimana, Pak? Nah, ini nih paling seru ini untuk dibahas ya, soal masalah calo karyawan di pabrik. Ini bukan rahasia umum lagi ya. Di Serang Timur saat ini calo karyawan ini susah diberantas. Bahkan waktu itu juga Bupati Serang sudah mengimbau. Oh, bukan mengimbau lagi. Ada salah satu pabrik yang lagi kita incar. Karena mereka ini dia ini nih, maksudnya pihak pabrik ini ada keterkaitan dengan calo luar. Dia menampung karyawan, ya dimasukin salah satu perusahaan. Ini berarti kan ada jaringannya. Jaringan ya. Ini yang susah tangkap. Dulu pernah ketangkap, bukan ketangkap, dulu pernah ada karyawan luar yang berhenti, dia pakai uang 4 juta katanya di salah satu perusahaan. Saya mungkin nggak nyebut perusahaannya ya. Jangan. Artinya pernah itu warga itu pernah orang luar ngadu ke kita karena mungkin waktu itu dia kerja baru 2 bulan 3 bulan, dia ngeluarkan uang 4 juta, tapi dia diberhentikan. Pas gitu saya proses, artinya wah ini nih ada kesempatan nih, ada nggak koordinasi dengan orang dalam, gitu. Akhirnya saya proses, jangan saya ajak ke pihak Polres langsung, bukan ditangani oleh Polsek Jawilan, tapi langsung ke Polres. Cuma waktu itu si korbannya ini kan juga sama kena, karena apa? Karena antara korban itu kan penyuap dengan disuap kan sama. Suap, si korbannya nggak mau bersaksi. Nama-nama orang yang memang kaitan dengan calonnya udah ada, tinggal manggil aja.
akhirnya si calonnya karena nggak mau apa tuh, nggak mau jadi korban juga si pengadunya ini, dia nggak mau akhirnya. Sedangkan penyidik kan harus ada dua belah pihak. Karena si korban itu kan pasal penyuap, Pak. Iya, betul itu. Itu yang susahnya, Pak ya. Nah, dari berbagai pengalaman Bapak yang sudah dilalui ketika Bapak menjadi kepala desa pada saat itu, nah ketika Bapak terpilih, strategi baru apa untuk menangani itu semua, Pak? Ada tidak Pak strateginya? Tadi kan ada pengalaman tuh. Saat ini emang benar-benar nih calon karyawan ini sangat licin sekali untuk diberantas. Kita udah sering komunikasi dengan pihak Mursika, waktu dulu dengan Pak waktu Pak Kapolsek yang lama tuh, Pak Dedi Mizra. Saya komunikasi panjang lebar kaitan dengan masalah gimana sih nih calon-calonnya supaya bisa diberantas nih kan gitu. Sampai kita komunikasi lama. Ya artinya saya sharing, saya sengaja datang ke Polsek gimana sih ini. Karena sekarang ini juga pinter nih antara calon karyawan dengan orang dalam pinter. Berarti logikanya Pak minimal yang paling kita harus lakukan yaitu imbauan mungkin Pak ya kepada masyarakat ketika diminta untuk bayar kerja itu berarti jangan mau kalau bisa. Apa gitu? Ya gitu kan bukan kita, kan penerima perusahaannya yang menerima kan perusahaan bukan kita. Kita kadang-kadang kan memantau gitu. Maksudnya kan masyarakat nih ketika dia mau melamar kerja kemudian ada oknum yang meminta uang, kalau bisa masyarakat jangan mau gitu. Ini sebenarnya gini, justru kalau masyarakat kita dia nggak bakal berani. Nggak bakal berani ya. Orang luar ini, yang jadi objek kan orang luar. Objek orang luar? Iya. Bukan masyarakat kita? Bukan. Kalau kita nggak ada. Cuma kan kalau orang luar istilahnya banyak masuk ke pihak-pihak perusahaan, ya secara tidak langsung kan menghambat kepada putra daerah. Kepada putra daerah. Iya. Berarti saya sering dengar bahwa setiap kepala desa kalau yang kesini ya biasanya mengatakan bahwa 75% adalah warga setempat. Dengan adanya yang main uang tadi, jadi orang luar masuk tuh malah menyingkirkan putra daerah gitu Pak, logikanya gitu. Gini, artinya begini, emang untuk pembagian sih sebenarnya sudah ada dua porsi ya. Aturannya. Emang itu udah bukan aturan perusahaan ya. Aturan perusahaan. Ada yang 60-40, ada yang 70-30 gitu. Emang sih sebenarnya ke pihak desa mah emang ada, cuma kan kita kan karena banyaknya pengangguran, keinginan kita sih coba sih kalau ini tolong serap dulu aja nih putra-putra daerah. Mereka punya dasarnya kan dia kan ini kan sudah ada pembagian katanya. Jatahnya untuk desa sekian, untuk jatah untuk perusahaan sekian, karena memang perusahaan juga memang itu dia. Ada yang memang kepentingannya calo, ada juga mungkin anak apa tuh? Saudara-saudara dia yang ingin kerja juga di situ itu. Cuma yang kadang-kadang tuh orang-orang luar tuh yang jauh-jauh yang bikin cemburu ini, orang luar kok bisa cepat masuk kerja di perusahaan itu. Ada apa itu kan? Iya. Kayak gitu. Emang jadi, benar. Menurut Bapak kemungkinan besar masyarakat Kareo sendiri susah masuk buat ke perusahaan itu karena ada orang luar yang menggunakan uang. Ya iya itu. Itulah ya. Salah satunya yang bagian dilema. Ya, tapi memang pinter lah para calon ini pinter. Ya itu jadi PR bersama lah. Jadi PR bersama, mudah-mudahan nanti ke depan mulai mengurang bahkan tidak ada lagi yang main calon-calon gitu ya. Selanjutnya Pak, mengenai strategi nih. Strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk meyakinkan masyarakat Kareo supaya masyarakat yakin memilih Bapak dibandingkan yang lain? Ada strategi apa nih Pak? Kalau untuk strategi ya kaitan dengan masalah kaitan bagaimana masyarakat supaya simpati supaya memilih saya lah sebagai calon itu banyak cara. Salah satunya mungkin gini, saya melihat dari program saya yang sudah berjalan dan akan dilanjutkannya lagi. Kalau memang saya terpilih lagi, banyak program saya yang harus dituntaskan. Kaitannya itu saya ingin meningkatkan sumber daya manusia sendiri ya, SDM-nya nih. Orang Kareo ini orang yang memang kreatif, banyak yang pintar-pintar juga. Mereka juga perlu istilah harus ditampung ide-ide mereka. Nah, maka salah satu ke depan ya, saya ingin pemberdayaan perempuan nih Pak. Karena saat ini saya lihat perempuan luar biasa. Ternyata dia punya kreasi, punya ide, punya pemikiran untuk meningkatkan desa itu banyak di acara perempuan tuh. Mungkin dia akan ada pelatihan di PKK, di apa tuh di Posyandu dan lain-lainnya. Karena bagaimana ini sekarang ini jarang disentuh perempuan. Makanya kemarin ini juga ada nih perempuan harus dilebatkan dalam pembangunan desa gitu.
bukankah di kita Pak banyak perusahaan menerima perempuan Pak? Ada sebagian. Tapi masih banyak ibu-ibu yang perlu beri Betul, pelatihan. betul. Mereka kan Terutama yang secara pendidikan mohon maaf di bawah ya gitu. Ya. Dikasih pelatihan gitu. Ya, terus itu yang kemarin saya masih kebetulan saya juga masih berjabat Asosiasi Pemberdayaan Desa Indonesia. Artinya ternyata kan di APDES ini juga banyak programnya yang kaitan dengan kerjasama dengan bidang-bidang yang lain, termasuk mungkin dari swasta yang sering ditampung. Saat ini saya lagi mengincar pembuatan POM di desa, Pertades. Pertades ini kaitan program dari swasta, tapi swasta nasional yang ingin kerjasama dengan BUMDes. Pertades ingin BUMDes. Tapi memang sudah ketangkap beberapa kegiatan yang artinya Pertades ini keinginannya di Banten ya. Keinginan di Banten untuk bisa masuk ke masing-masing desa. Kalau desa Karyo kayak nggak ada. Karena apa? Karena nggak ada lahannya. Oh gitu. Saya hanya bisa memfasilitasi desa-desa yang lain. Desa-desa yang lain. Mungkin banyak desa yang lain yang berkeinginan bekerja sama dengan Pertades itu. Itu juga salah satu program dari desa. Kalau di desa saya ingin mengembangkan saat ini juga keinginan saya ingin mengembangkan bagaimana desa Karyo maupun desa biasa, desa industri, tapi ingin desa ini bisa dikembangkan desa wisata, kampung wisata lah. Contohnya dengan membuat apa rencana Bapak membuat desa wisata? Ya itu di rumah saya tuh, depan rumah saya lagi bikin taman-taman. Oh, yang payung-payung gitu. Betul. Itu ke depan tuh saya sampai belakang tuh, sampai ke kampung sebelah. Kampung yang memang saat itu saya lagi dibikin jalan tembus Kampung Karyo Kukun sampai Kampung Mas Sigit. Nah, saat ini udah selesai, tinggal 90 meter lagi akan diselesaikan. Keinginan saya ini, saya ke depan ini ke belakang itu ada semacam sawah-sawah yang dihiasi dengan taman-taman. Masih banyak sawah di sana, Pak? Ada sawah Batani, termasuk sawah warga luar lah ya. Di situ saya ingin memanfaatkan gitu. Ingin seperti saya lihat kaitan dengan kalau nanti ke depan memang ada dana desa untuk pengguliran masyarakat kampung wisata, saya ingin menyekat-nyekat jalan tuh di situ tuh. Jalan dibuat kayak semacam bangku-bangku cantik, dihiasi. Nanti kita fasilitasi masyarakat untuk berdagang. Dagang-dagang di situ termasuk dagang-dagang tradisional. Ya di situ mungkin kita akan buka tuh kalau udah tempatnya bagus, kayak wisata lah. Di situ akan bikin lagi nih, nanti keinginan saya ingin tempat-tempat selfie, tempat-tempat nongkrong anak-anak muda di situ. Nanti kita buka pasar Sabtu Minggu. Iya. Nah, nanti di situ akan berputar ekonomi. Ya, saya ingin merangsang masyarakat supaya yang punya ide biasa bikin aneka makanan dari masyarakat yang lama-lama seperti cucur, papais, gemblong. Itu udah jarang banget ditemui kan? Iya. Selain di situ akan kita perdagangkan tuh makanan itu. Anggaplah kuliner desa, kuliner masyarakat kampung lah gitu. Di situ nanti ya kita buka kalau Sabtu jam 11 sampai malam jam 8. Mungkin strategi pengunjung juga harus diatur. Iya. Berarti udah siapkan ya. Kita siapkan nanti, Pak. Tempat selfie, tempat tongkrong segala di situ. Ya keinginan semua kan. Karena memang udah terkonsep dengan masyarakat yang di sana. Apalagi kan sempat ramai tuh mengenai desa digital, Pak. Ya. Ada keterkaitan nggak kira-kira merespon tadi yang dibicarakan oleh Bapak akan ada taman segala macam selfie? Apakah di situ akan dipasang wifi untuk jadi masyarakat? Oh iya, jelas sekali. Di situ akan kita hidupkan. Jadi mereka juga karena kalau nongkrong betah di sana. Ya, nongkrong di sana. Memang lahan-lahan di sana memang punya orang, tapi kita bisa aja menyewa atau memanfaatkan. Dengan istilahnya kita bangun tempat-tempat selfie, tempat-tempat tongkrongan gitu. Mungkin juga parkiran. Karena dengan cara seperti itu, ya keinginan ya, mudah-mudahan. Karena bagaimanapun memang harus direspon dengan dana desa. Harus dibantu dengan dana desa. Tapi alokasinya ada di situ. Alokasinya udah ada. Kita sudah mempersiapkan. Ini sekarang karena memang saat ini memang lagi fokus di Pilkades. Ini tertunda nih. Dan memang kita juga program pemerintah yang sekarang Kampung Bersih juga lagi ini nih. Kampung Bersih saat ini kan juga kan tiap tahun ada. Iya, tiap tahun. Saat ini juga kita mempersiapkan Kampung Bersih di situ. Berarti gara-gara Covid ini tertunda juga semua. Tertunda juga.
Saat ini juga vakum Tapi nih. kemarin sempat berjalan. Iya, sekarang vakum nih belum. Malah PPKM kan sekarang. Iya, iya. Oke Pak, selanjutnya Pak. Nih, ini yang jadi persoalan besar kita semua. Di setiap desa, ketika calon untuk mencari simpatik para pemilih, ini ada budaya yang biasa kita lakukan, yaitu dengan zebra menyebra, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Ini nih budaya bisa Budaya. udah membudaya. Tapi Bapak sendiri sebagai calon, posisinya bagaimana respon sebetulnya gini. gitu ya? Saya jelaskan ya. Ya, silakan Mas. Itu sebenarnya bumbu pilkades itu bumbu pilkades. Kenapa ya? Kenapa saat ini semua Tapi mengharapkan nggak hanya di pilkades kan? ya termasuk ya, pilkada juga ada itu. Bohong itu kalau Bohong, nggak ada ya? ada. Semua ada itu. Artinya gini, gimana ya? Masyarakat juga kan mengharapkan itu ya. Oh gitu ya. Aduh. Padahal ya memang seharusnya ya antara calon dengan masyarakatnya memang harusnya ke depannya kan harusnya kan bagaimana memilih calon ini supaya ke depan desa itu maju kan dengan mungkin si kepala desanya harus punya kemampuan untuk membangkitkan istilahnya desa ini supaya desa itu lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya kan gitu. Nah sekarang saat pilkades saya tetap aja apa namanya zebra-zebraan itu udah pasti itu ada pasti. Kemarin kita juga podcast dengan PPD Desa Majasari dan beliau mengatakan bahwa gaji kepala desa itu 2.700.000. Nah, dari gaji 2.700.000 kenapa para calon berani untuk mengeluarkan itu? boleh saya jelaskan ya. Tahu nggak? Jabatan kepala desa itu kenapa banyak yang mau walaupun di daerah maaf terpencil yang wilayahnya mungkin yang kering lah orang bilang jangan tempat bahasa yang kering aja jadi rebutan untuk jadi kepala desa. Tahu itu dari dulu dari sononya kan. Entah ngejaga gengsi atau ngejaga martabat keluarga atau apa karena bagaimanapun itu bukan rahasia umum lagi itu tempat yang sepi aja tempat yang maaf ya yang tandus lah desa tandus desa yang tidak kering. Mohon maaf kurang penghasilannya gitu ya. Yang mengharapkan apa yang mengharapkan apa-apa yang mungkin nol besar. Kalau mengharapkan dari anggaran desa kan nggak bisa, nggak mungkin kan. Kecuali lurah itu mau korupsi. Tapi sekarang kan korupsi bisa aja kan, nggak bisa. Nggak bisa. Lahan korupsi susah banget. Gitu. Susah. Karena banyak istilahnya dana desa ini benar-benar ketat pengawasannya. Gitu. Nah itu kadang-kadang ya, punten ya, ada yang habis 1M, ada yang habis 2M. Padahal daerah itu daerah tandus. Jangan dibilang untuk industri ya. Kalau industri wajar lah sampai menghabiskan 1M apa. Karena memang mungkin banyak potensi yang mungkin bisa digali oleh kepala desa. Tergantung kepala desanya. Tapi saat ini memang saya ngomongin di Desa Karyo. Saya alami dua kali periode ngejabat kepala desa. Dulu saya juga pernah. Dulu tahun 2015 saya juga menghabiskan uang yang gede lah lumayan untuk masalah ini. Karena bagaimanapun saat itu kan sama. Kompetisi untuk supaya jadi berbagai cara untuk simpati masyarakat kita berbagai banyak program ya. Kadang-kadang kalau orang lain melakukan kita enggak ya kita kalah juga. Itulah seninya. Itulah makanya demokrasi di desa itu luar biasa. Aneka ragam. Ya banyak intrik, banyak gesekan, banyak ini. Itu udah biasa itu. Tapi mudah-mudahan anget-anget aja. Ya itu persoalan untuk sekarang ini banyak calon-calon mengumpulkan uang atau itu kan itu masing-masing itu ya keinginan. Bagaimana dia supaya istilahnya masyarakat ini tertarik untuk memilih dia gitu. Iya. Semua ya. Semua. Bukan rahasia semua mungkin sekecamatan Jabilan. Bahkan di luar juga begitu. Ya, ada yang mengeluarkan uang, ada yang memang dia punya program bagus gitu. Kalau saya pribadi saya hanya bisa bagaimana keinginan saya. Karena keinginan saya ini saya ingin desa saya maju. Keinginan saya desa maju kan berarti kan harus punya kemampuan saya. Betul. Memanage desa saya supaya desa saya lebih maju berarti saya ini harus punya program yang lebih baik. Jangan karena punya uang gitu ya. Uang relatif. Relatif kan uang. Uang semua juga kalau nyalon pasti harus punya. Bagaimanapun uang itu alat untuk sarana kegiatan, untuk ngopi, untuk sosialisasi, untuk konsolidasi. Kampanye pasti ada akomodasi lah segala macam. Itu udah pasti, itu pasti harus menggunakan uang ya. Ada pasti itu ya. Bohong kalau nggak punya uang. Betul. Jadi yang nyalon itu
pasti punya uang. Pasti punya uang. Yang entah relatif gede enggak itu tergantung. Karena mereka itu dengan uang mereka bisa sosialisasi masyarakat, bisa kampanye, bisa memang kadang kebutuhan masyarakat yang memang kadang-kadang suka ada aja. Betul. Masyarakat yang memang pas kita nyalon mengada-ngada keinginannya. Apalagi kembali tadi masyarakat juga mungkin sedikitnya mengharapkan. Kembali ke situ ya. Kok tahu sih? Ya, saya masyarakat. Seharusnya Pak ya? Iya. Ya, saya belum melihat di Serang ini. Tapi ada sih, ada pernah dengar, ada masyarakat yang sama sekali tidak mengeluarkan uang, tapi jadi. Karena memang masyarakat itu memang benar-benar kepada saya ini pas didukungnya dia harus memang bisa memajukan desa. Itu yang saya cari, susah tuh. Susah. Padahal kadang-kadang ya seharusnya ya, kalau sekarang ini harusnya masyarakat memilih calon kepala desa yang benar-benar calon yang akan dipilih itu yang punya kemampuan membangun, yang punya memang insting dia kuat untuk bagaimana desa itu supaya maju, kan ke sana arahnya seharusnya kan. Nah, pilihlah pemimpin seperti itu. Jangan pilih pemimpin yang ada duitnya, jangan. Yang kira-kira secara kemampuan dia kompeten gitu ya Pak ya? Ya, kompeten dalam segala hal ya. Ya, dalam segala hal. Termasuk memang dia harus bisa meningkatkan sumber daya manusianya itu. Karena sekarang ini kepala desanya pinter ngomong, pinter tanpa ada gerakannya, bohong besar. Sekarang ini kepala desa itu selain kita memang harus punya bercakap untuk masalah bagaimana menyampaikan misi visi dia di masyarakat agar dia tergerak masyarakatnya untuk sama-sama membangun desa gitu. Jadi memang harus sekarang ini harus kepala desa harus punya kemampuan lebih dari masyarakatnya. Apalagi sekarang masyarakat sudah cerdas, Pak. Saya pikir sekarang udah pada cerdas. Berarti Bapak kalau nanti terpilih, Bapak siap ya? Harus siap. Harus siap ya. Harus kondisi siap. itu. Harus. Dengan segala berbagai permasalahan. Harus. Kan kita udah punya pengalaman dua kali periode ini. Artinya kan kita kan sudah ada nih. Betul. Istilahnya apa tuh pengalaman saya di bidang pembangunan, bahkan mungkin ke depan masyarakat tinggal kita dorong. Kita respon nih masyarakat tuh supaya bagaimana supaya desanya ini maju. Jadi ke depan tinggal jalan-jalan. Misalkan udah tahu Bapak ya. Sekarang kan kalau memang desa ini ada anggarannya kita nerapkan. Betul. Kita nerapkan aja. Ini ke depan gini, kita ajak nih musyawarah desa nih. Desa ini supaya maju apa nih? Harus difungsikan nih masyarakatnya. Nah, selain itu Pak, selain tadi Bapak kenapa berani mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa, selain tadi mau meneruskan, ada apa lagi tujuan Bapak, kenapa Bapak harus mau mencalonkan diri lagi Pak? Selain tadi ya, tadi kan saya sudah jelaskan kenapa saya harus mencalonkan lagi, karena memang ada program-program yang berkelanjutan yang harus diselesaikan. Selain itu juga memang saya keinginan gimana supaya desa Karim ini desa yang maju, gitu, supaya maju dari desa yang lain. Maka saat ini saya mudah-mudahan ini corona cepat berakhir. Amin. Dan anggaran dana desa juga sekarang istilahnya normal kembali. Kan saat ini kan nggak bisa memakai anggaran, karena apa? Anggarannya terkupas ke COVID. Dialihkan. Banyak yang berapa kegiatan-kegiatan yang dialihkan ke COVID. Jadi yang tertunda, makanya ini kalau nanti normal kembali, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala supaya COVID ini berakhir. Amin. Dan mereka bisa kembali normal. Saya ingin kalau terpilih kembali, saya ingin bergerakkan masyarakat. Keinginan saya mungkin satu-satunya dengan cara musyawarah di desa, dengan musyawarah desa. Karena bagaimanapun ini kalau anggaran ini kan anggaran tahun 2021 itu pelaksanaan kegiatannya itu untuk kegiatan 2002. Jadi dana ini kan kalau turun dari pusat, anggaran DD dengan ADD termasuk dengan perimbangan pajak itu kalau di setiap turun itu kan harus kegiatannya dilaksanakan untuk tahun depan. Berarti kan di program dulu. Kondisinya Bapak ketika itu menjabat pada saat kemudian pandemi kan? Beberapa tahun tersita dong. Betul. Beberapa yang harus Bapak lakukan tersita. Iya, betul. Apa yang harus lakukan. Nah, akhirnya di PR baru Pak. Dengan adanya pandemi kan Bapak harus melakukan pemulihan ekonomi itu. Betul. Berarti salah satu juga yang akan Bapak lakukan. Ya. Dengan cara apa Pak untuk melakukan pemulihan ekonomi selain tadi dengan UMKM segala macam? Apakah pelatihan? Apakah ada strategi lain nggak Pak? Ya kita kan mengharapkan dana desa sih. Selain anggaran dana desa kita juga sumber lain belum ada. Sumber lain nggak ada. Kemarin sebenarnya di BUMDes aja kita udah menganggarkan
anggaran untuk bergulirnya dana desa dari anggaran BUMDes ini kan 150 juta untuk kegiatan BUMDes. BUMDes itu banyak nanti ke depan seperti Karya Mandiri Sejahtera tuh salah satunya. KMS ya? KMS itu salah satunya, itu program yang memang udah berkelanjutan dan ingin mengupload kegiatan yang lain gitu. Makanya pas Covid 150 juta nggak ada toh, vakum nih KMS. BUMDes KMS vakum. Oh, jadi KMS juga berhenti karena itu. Berhenti. Ya kan itu kan anggaran dari mana kan? Betul. 110 juta itu ya gede kan ya, untuk merespon kegiatan-kegiatan di BUMDes gitu. Dan itu masih banyak akan banyak hal yang bisa dilakukan dengan uang ya, itu. Gitu. Betul, Pak. Selanjutnya nih, Pak. Saya pengen ngulik sedikit tentang Bapak sendiri nih. Mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda. Bapak semasa kecil, Pak. Semasa kecil Bapak dulu gimana sih, Pak? Waktu sekolah apa ya hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan dan lucu lah gitu ketika ada Bapak dulu. Dari dulu saya kayaknya kan orang-orang tahu Bapak sekarang ya, nggak tahu masa kecilnya. Wah, saya dari dulu cita-cita saya dari dulu luar biasa. Jadi pengen jadi pengusaha dari dulu juga. Jadi pengusaha. Dulu ya, jadi pengen jadi pengusaha. Nah, saya keinginan ingin maju sebagai pribadi saya sendiri. Saya waktu sekolah dari SD, SMP ke SPG, saya bukan ke ini. Saya belum lulus aja nih. Saya belum pas langsung ke Jakarta. Belum lulus sekolah SPG aja, belum dapat ijazah lah kasarnya. Masih tunggu ijazah, udah lulus tapi ijazah ini. Saya udah berangkat ke Jakarta. Sudah merantau. Saya geluti tuh berbagai macam pekerjaan, termasuk ya kuliah dengan apa, dengan termasuk istri saya karyawan, termasuk saya di pernah jadi kepala bagian, pernah di restoran, pernah di bengkel, bermacam-macam saya pekerjaan di Jakarta saya sudah alami. Yang lama ini termasuk saya kerja di laboratorium gigi, di laboratorium gigi, pembuatan gigi palsu. Saya bisa, dulu saya pintar buat gigi palsu. Karena waktu itu saya kerja di laboratorium gigi Pahan dari orang Surabaya sampai berapa tahun, sampai bisa mendirikan usaha sendiri. Bahkan pas 97 sebelum 88 itu, sebelum apa tuh 98 tuh ya, saya sudah pindah ke sini. Pindah mendirikan lab kecil pembuatan gigi palsu dengan adik saya yang sekarang saya diterusin oleh adik saya. Gigi palsu ini sekarang masih ada, Pak? Masih. Saya bisa gigi palsu ini ya dari sana, dari pengalaman di kerja Jakarta. Wasilahnya waktu merantau. Pernah ke Surabaya juga, pernah dioper hanya buat gigi palsu. Jadi di sini langganan saya dulu 97, saya langganan dengan dokter-dokter dari Angkas, dokter dari Serang, termasuk dokter dari ini. Masih ada. Dokter Widya tuh, dokter gigi Widya itu langganan saya. Kalau di ini di Rangkas Bitung tuh, semua kenal dokter Suwandayani. Terus di Cilegon, dokter Anggra ini, semua kenal. Cuma nama saya Abi. Karena buat nama saya itu Abi Dental Laboratorium, bikin semacam home industry yang khusus untuk pembuatan gigi palsu. Nama saya udah dikenal di Serang juga lah dokter-dokter gigi. Berarti kan dari kecil aja Bapak udah kerja keras ya? Udah kerja keras. Nah, tahun 2000 karena ada pencalonan. Ada nggak hal yang menyedihkan pada saat waktu Bapak masih kecil gitu? Banyak lah masih. Satu hal yang kira-kira menyedihkan apa terkait sama hidup di daerah, Pak? Ya, waktu itu saya karena memang bapak saya juga seorang petani ya, masak biasa. Saya waktu itu juga pengen gimana ya, pengen kuliah ya. Pengen saya kuliah karena memang kan biaya terbatas. Karena sebelum lulus juga saya udah ke Jakarta keras. Pas 97 saya pindah, terus tahun 2000 saya ada pemilihan. Saya nggak ada cita-cita jadi lurah loh. Awalnya mah nggak ada. Ya karena memang waktu itu emang benar nggak ada. Akhirnya waktu yang menentukan ya, Pak? Ya, waktu menentukan. Tahun 2000 saya kenapa suruh nyalon nih oleh masyarakat, emang itu ya udah saya jadilah terpilih ya itu. Nah, keinginan yang tertunda ini ya sedih ya kalau kita pengen mengembangkan diri, pengen kuliah, bagaimana sih ngerasakan orang yang nggak pernah kuliah pengen kuliah kan? Sedih kan? Ya. Alhamdulillah tahun 2002 saya pas jadi kepala desa, saya kuliah. Oh, ketika Bapak menjabat jadi kepala desa, Bapak kuliah? Saya kuliah. Ya keinginan yang tertunda lah. Tahun 2006. Pak, dari pengalaman Bapak ketika itu Bapak jadi lurah, Bapak baru kuliah. Nah, ini kan berarti di Karya juga tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang seperti Bapak. Nah, ada nggak Pak untuk masyarakat program Bapak terkait pendidikan, Pak? Saya kadang-kadang mereka yang maaf ya keterbatasan dengan biaya, mereka juga banyak yang ingin kuliah.
Betul. masyarakat saya khususnya. Kadang saya juga sedih. Ingin ya di mana ya ada fasilitas universitas yang memang bagi orang-orang yang tak mampu ya gitu. Saya memang kalau bagi masyarakat yang kerja di pabrik aja, Neng, kalau memang perempuan Neng, kalau memang ini Ujang apa gitu. Saya kalau bisa coba kuliah lagi sambil kerja saya gitu. Saya sering kayak gitu. Jadi jangan terfokus di pabrik, tapi dia bisa mengembangkan. Kalau kuliah kan dia bisa mengembangkan diri untuk lebih maju lagi kan. Apakah Bapak nanti sebagai kepala desa akan memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan izin mereka sekolah kuliah? Saya Karena ada di undang-undang kan itu, Pak? Saya keinginan seperti itu. Saya bahkan istilahnya berharap setiap perusahaan ini memperbolehkan. Kalau memang dia kerjanya shiftnya pagi sampai jam 8, sampai jam 4, dia ada kesempatan kan kuliahnya malam. Ya. Gitu. Makanya keinginan saya masyarakat saya supaya maju gimana ya? Supaya bisa pihak perusahaan juga bisa istilahnya pengertian lah terhadap masyarakat yang ingin kuliah. Gitu. Apalagi ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya, ya, gitu. Karena bagaimanapun kalau SDM-nya kita bagus ya, dengan dia kuliah dia punya pemikiran yang luas ya tentang punya konsep pembangunan, tentang mengembangkan dirinya sendiri aja untuk supaya maju itu kan ya mungkin dasarnya juga kuliah atau bukan kuliah aja, mungkin dia juga pesantren atau gimana lah. Yang melakukan pendidikan. Ya melakukan pendidikan ya. Gitu. Keinginan saya jadi seperti itu dari dulu ya, masyarakat saya supaya gimana ya, saya harus mendongkrak SDM-nya ini. Berarti ini akan dilanjutkan lagi ya? Iya. Ya, akan dilanjutkan lagi. Oh, iya. Doain Karena aja. Bicara sama Bapak bicara kelanjutan dong. Itu juga pernah dilakukan mungkin ketika Bapak menjabat di tahun yang lalu ya. Dan sekarang akan diimbaukan lagi pada perusahaan untuk memberikan izin. Ya, sekarang kan dulu saya nggak bisa kuliah, pas saya memang ada kesempatan bisa kuliah, saya kuliah kan gitu. Ya. Bahkan saya berharap nih masyarakat karya ini minimal punya S1 lah. SMA kan sekarang mau SMA atau S1 udah kayak ijazah biasa ya. Harus punya S1. Minimal D2, D3 gitu. Karena bagaimanapun ini kan mereka kalau udah punya kemampuan di pendidikan, dia bisa mengembangkan diri sendiri. Betul. Mau itu membuat usaha iya. mau sekarang mau kan orang harus ini kita masyarakat harus jangan gagal iptek ya. Iya. Tapi harus pintar iptek. Iya. Ya, sekarang kesempatan untuk membuka cakrawala di dunia IT ini luar biasa kan banyak. Ya seperti di Geraha Kreatif ini. Ini contoh yang terbaik untuk menampung masyarakat, para pemuda, para pemudi yang punya ide, punya pemikiran. Ini kan wadahnya di sini nih, di Kreatif. Ini jadi PR bersama. Iya. Pak. Kita harus mengimbau ke semuanya, Pak. Siap. Termasuk nanti mudah-mudahan kalaupun misalnya Bapak sudah terpilih, amin, akan melakukan hal yang sama. Keinginan ya mudah-mudahan ya terpilih. Oke, Pak, terakhir nih Pak. Ya, siap. Closing statement-nya untuk masyarakat Kareo, silahkan Pak. Disampaikan kepada pemirsa, terutama untuk masyarakat Kareo. Ada yang mau sampaikan, silakan Pak. Kaitan dengan ke depan memberikan dukungan atau Oke. Silakan. Saya hanya berharap kepada seluruh masyarakat Desa Kareo khususnya bagaimanapun ke depan, saat ini memang lagi menghadapi Pilkades. Ke depan saya mungkin minta doa dan dukungannya. Mungkin banyak program saya yang tertunda dan keinginan saya ke depan juga ingin memajukan Desa Kareo yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak program yang tertunda ini memang betul kaitan dengan gara-gara masalah COVID. Ke depan kalau saya terpilih kembali, saya berkeinginan Desa Kareo bagaimanapun harus didongkrak lebih maju lagi, dan mudah-mudahan COVID ini juga berakhir. Ini saya ingin berbicara langsung dengan, artinya begini, saya ingin musyawarah dengan desa. Inti pertama mungkin pas penjabat ya, kalau saya dilantik nanti, saya ingin ada rapat besar dengan seluruh komponen masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, termasuk melibatkan istilahnya para perempuan juga ya, yang kita ngomong untuk desa ini bagaimana Kareo ini supaya ada semacam pembangunan yang signifikan yang harus dibangun bersama-sama dengan masyarakat. Jadi kepala desa hanya jangan kepala desa saja, karena bagaimanapun saat ini semua unsur masyarakat harus dilebatkan. Gitu. Dengan cara ya musyawarah. Di Kareo ini banyak SDM yang luar biasa, Pak. Yang udah ada S1, S2. Bahkan ya kita tidak memungkiri ini SDM Kareo ini kadang banyak ide-ide yang harus digali bersama gitu.
mereka pinter-pinter juga. Wah, lebih pinter masyarakat karena udah dengan kepala saya ada luar biasa. Makanya saya harus perlu banyak bicara dengan mereka yang punya pengalaman di luar sebagai aktivis, sebagai banyak ya. Karena di Karewo ini saya lihat pemuda-pemuda yang di bawah saya ini, yang di bawah desa ini, yang udah lulusan S2, S1. Dan ini harus direspon sama kita supaya desa Karewo lebih maju dari desa yang lain. Karena bagaimanapun desa Karewo pintunya kota Jawilan, Pak. Oh, iya. Yang memang harus beda dengan desa yang lain, harus benar-benar gitu. Itu saja mungkin harapan saya. Semoga masyarakat desa Karewo, saya nih lagi nyalon, mohon dukungan dan doanya dan perjuangannya agar saya terpilih kembali menjadi kepala desa yang ketiga periode gitu. Sekarang ini saya nomor 1 nih. Oh, nomor 1 ya. Oke. Makasih. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Santibi sebagai calon desa Karewo. Buat para pemirsa, terutama warga desa Karewo, disimak pembicaraannya, apapun yang disampaikan oleh beliau, disimak baik-baik. Itu adalah program beliau dan kita saksikan bersama. Jika beliau terpilih, beliau akan melakukan hal-hal yang demikian tadi dibahas, Insya Allah, ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih Pak Santibi sudah mau hadir ke Gerak Kreatif. Terima kasih juga buat pemirsa Gerak Kreatif. Stay di rumah dan tetap jaga kesehatan menggunakan 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.